Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang sudah menunggu dari tadi siang, pagi bahkan ya, terkait dengan kegiatan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi perkara kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Pada hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2026, kami akan menyampaikan informasi secara lengkap tentang penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Di mana dalam perkara ini sebelumnya KPK telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara YCK selaku Menteri Agama periode 2019-2024 dan Saudara IAA alias GA selaku mantan staf khusus Menteri Agama di periode yang sama tentunya. Tersangka YCK dan IAA disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jadi ini penetapan tersangkanya di tahun 2025. Kalau tidak salah ini di bulan Agustus. Jadi masih menggunakan KUHP yang lama ya, seperti itu. KUHP-nya pun juga KUHP tahun 1981 masih menggunakan yang lama. Jadi tadi susunan pasal yang dipersangkakannya seperti itu. Tapi tentunya nanti di persidangan karena ada undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, tadi Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP, dan juga penyesuaian pidananya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Di samping itu juga pasal 2 pasal 3 ini ditarik ke KUHP ya, seperti itu. Nanti akan berlaku asas lex corporeal, di mana akan diterapkan terhadap nanti terdakwa gitu ya, itu undang-undang yang paling menguntungkan, jadi pasal-pasal yang menguntungkan, seperti itu nanti. Kemudian pada hari ini KPK melakukan penahanan terhadap tersangka Saudara YCK untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12 sampai dengan 31 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sering rekan-rekan menanyakan ini mungkin kenapa waktunya cukup lama. Tentunya kami tidak ingin terburu-buru, kami ingin melengkapi dulu bukti-bukti atau kecukupan alat bukti dalam rangka melakukan upaya paksa ini. Kemudian juga rekan-rekan ketahui dan ikuti bersama bahwa secara formil apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK telah diuji dalam sidang peradilan ya, yang diputus pada hari kemarin, hari Rabu tanggal 11 Maret 2026, di mana pengajuan pra peradilan dari Saudara YCK ditolak, artinya bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap Saudara YCK itu sudah benar secara formil. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut, kami urut dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ya, atau 1444 Hijriah. Ini pelaksanaan hajinya itu bulan Juli. Ya, itu untuk tahun Masehinya. Jadi bulan hajinya itu kalau di bulan Masehinya
itu di akhir bulan Juni sampai dengan akhir bulan Juli. Jadi kita tanggal 10 Zulhijjahnya itu ada di sekitaran tanggal 1 atau 2 Juli 2023. Pada bulan Mei 2023 berarti sekitar 2 bulan ya. 2 bulan sebelum bulan haji, pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan sebanyak 800 kepada 8.000 kuota kepada pemerintah Indonesia. Jadi ini ada tambahan. Ini kenapa? Karena memang selama tahun 2020, 2021, 2023 itu kan sedang ada COVID ya. Ya, sedang ada COVID sehingga ada pembatasan-pembatasan. Jadi setelah dinyatakan COVID itu kemudian bebas, wabah COVID itu, kemudian ditambahlah beberapa kuota karena tentunya juga dengan ada pembatasan maka antrian makin panjang, seperti itu ya. Kemudian saudara FHM selaku Dewan Pembina Forum Sathu ya, mengirimkan surat kepada saudara YCK. Ini Sathu itu asosiasi travel haji ya. Itu ya, ada asosiasi, ada forum-forum ya. Mengirimkan surat kepada saudara YCK yang bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan kuota tambahan. Nah, jadi dari grup-grup travel ini salah satunya dari Forum Sathu itu mengirimkan surat gitu. Jadi menginginkan memaksimalkan penyerapan kuota tambahan tersebut. Ini yang tahun 2023 ya, yang 8.000 gitu kan. Selanjutnya pada bulan Mei 2023 dalam rapat di Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama disepakati kuota tambahan tahun 2023 sebanyak 8.000 dialokasikan untuk jamaah reguler. Karena yang paling terdampak sebetulnya adalah jamaah reguler. Kenapa? Karena antriannya sangat panjang, gitu, seperti itu ya. FHM kemudian berkomunikasi dengan Saudara HL selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU terkait surat dari Forum Sathu yang menyampaikan bahwa Forum Sathu siap memaksimalkan penyerapan kuota tambahan tersebut. Artinya Forum Sathu ini siap untuk kuotanya jika nanti dimaksimalkan, diberikan kepada travel tersebut ya di Forum Sathu. Gitu. Kemudian HL mengusulkan kepada YCK agar kuota haji tambahan dibagi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus. Nah, ini artinya bahwa sudah menyalahi ya. Tadi di awal kan rapat itu di bulan Mei itu dialokasikan semuanya 8.000 itu untuk reguler. Tapi kemudian HL ini mengusulkan sudah dibagi saja 92%, 8% gitu. Ini masih ada dasarnya. Dasarnya memang di undang-undangnya 92%, 8% seperti ini. Jadi berlainan dengan kesimpulan dalam rapat dengan DPR. YCK kemudian menyetujui usulan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 467 tahun 2023 pada tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan kuota haji tambahan tahun 2023 dengan komposisi 7.360 kuota untuk reguler dan 640 kuota untuk haji khusus. Dia sesuai dengan persentasenya. Pada akhir Mei 2023, rapat kembali dilakukan antara Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama dengan kesimpulan persetujuan untuk kuota tambahan sebanyak 8.000 tersebut dibagi menjadi 7.360 untuk haji reguler. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.